Nah, yang orang-orang Salafi itu sampaikan kepada kita, qala Allah dan qala Rasul. Allah memberitakan kepada kita kalau Allah berada di atas arsy. Allah istiwa di atas arsy, Allah di atas, Allah di ketinggian. Jadi yang dimaksud mereka ini siapa? Apakah orang-orang Wahabi? Karena orang-orang Jadi pijakannya itu qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu prinsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'duh. Lagi ribut-ributnya orang-orang Salafi Wahabiyah yang memberikan satu penjelasan tentang masalah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dan juga ayat-ayat yang lain. Yang hal ini menjadi perdebatan dari kalangan orang-orang Salafi dan juga orang-orang yang tidak sepakat dengan pemahaman Salafi Wahabi. Sebelum saya mereaksi video tersebut, perlu saya sampaikan, ketika berbicara tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, maka yang perlu harus kita pahami ideologi yang benar, akidah yang benar. Tetap kita harus mempunyai prinsip bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk ya, atau mukhalafatu lil hawadis, berdasarkan ayat laisa kamislihi syai'un fil ardi. Memang itulah sifat yang wajib bagi Allah, tidak sama dengan semua makhluk ya. Jadi Allah itu seperti itu. Kemudian berangkat dari apa yang menjadi persoalan dari kelompok Salafi Wahabi, saya akan putar dulu videonya. orang-orang Salafi ini di satu sisi mereka ini mengatakan Allah itu di atas arsy, Allah bersemayam, Allah istiwa di atas arsy. Allah di atas aras, Allah bersemayam, kemudian Allah di atas, jadi seperti itu. Ini pemahaman dari kelompok Salafi Wahabiyah. Ini bisa menjadi kajian setelah ini. Arsy kadang menyatakan Allah itu di langit, di atas langit begitu. Di sini yang saya tangkap teman-teman. Allah di atas langit katanya. Jadi seperti itu ya. Nanti saya akan memberikan satu penjelasan kalau bisa diterima. Ketika beliau menyatakan terkadang mereka ini yang dimaksud siapa? Karena yang orang-orang Salafi itu sampaikan kepada kita, qala Allah dan qala Rasul. Allah memberitakan kepada kita kalau Allah berada di atas arsy. Allah istiwa di atas arsy, Allah di atas, Allah di ketinggian. Jadi yang dimaksud mereka ini siapa? Apakah orang-orang Wahabi? Karena orang-orang Jadi pijakannya itu qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu prinsip dari orang-orang Salafi Wahabi, qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahabi jelas membaca Quran dan hadis, menyampaikan Quran dan hadis, menyampaikan berita dari Nabi Muhammad, bukan menurut pendapat mereka sendiri. Begitu. Yang jelas kalau perihal akidah, orang-orang Salafi ini tetap tidak menganggap Allah itu di mana-mana. Ya, mereka meyakini kalau Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy. Entah kalian mau beranggapan lebih besar mana arsy dengan Allah. Pemaparan itu Mas Heri Pras ya. Ada beberapa hal yang saya simpulkan sebagaimana kajian tafsir yang tetap nanti garis besarnya yang perlu kita ketahui bahwa laisa kamislihi syai'un fil ardi wala fis sama. Garis besarnya seperti itu. Dari pemaparan para ahli tafsir di antaranya adalah laisa kamislihi bukan laisa kamislihi ya. Ar-Rahmanu al-arsy istawa. Jadi istawa itu ya istiwaan yaliku bihi ya. Memang istiwa itu yang pantas sebagai Allah. Bila kaifin, bila tashbihin dan seterusnya. Tapi istiwa itu kemudian tidak bisa untuk kita tamtsil, kita umpamakan. Dan apalagi menganggap Allah itu berada di atas aras atau bersemayam di atas aras. Kalau kita paham sebagaimana tafsir yang dianggap kurang begitu relevan menurut pandangan saya, ada tafsir dari karya orang-orang Salafi Wahabiyah.
yang menyatakan bahwa Allah itu fauqal arsy. Ini bahasa fauqa. Fauqa itu ya kalau kita pahami, fauqa itu adalah dhorof makannya di atas aras. Nah, dengan pemahaman yang seperti ini perlu saya ingatkan, jangan bersekali-kali memahami bahwa Allah itu bertempat di aras. Ketika Allah dikatakan bertempat di aras, maka Allah disandarkan kepada tempat. Padahal Allah itu muhal untuk disandarkan kepada tempat ya. Tidak boleh muhal. Kalau mempercaya itu bisa nanti berakibat fatal ke agama kita. Itu yang pertama. Dan kemudian ada juga sebagian redaksi yang sering disampaikan para ulama bahwa Allah itu munazzahan anit tamakkun wal istiqrar. Allah itu disucikan dari tamakun menetap, ya, istiqrar sama menetap. Jadi ketika dianggap bersemayam atau bertempat atau berada di atas, ini kurang relevan ya. Yang namanya istiwa itu ada sebagian ulama mengatakan istaula. Istaula itu menguasai agar terhindar dari yang namanya tamakun dan juga istiqrar. Ini berbahaya karena pemahaman ini bersangkutan dengan masalah ideologi atau bersangkutan dengan akidah. Jadi seperti itu. Pentingnya kita berbicara tentang masalah kajian Al-Quran harus mengutip beberapa maqalatul ulama yang memang ulama tersebut ya tidak diragukan lagi dalam sisi keilmuan dan memang tidak terburu-buru untuk memahami Al-Quran dan kemudian hadis secara lahiriah. Apa yang disampaikan Harry Pras ini lagi ya, saya putar Orang-orang lagi. Salafi ini di satu sisi mereka ini mengatakan Allah itu di atas ars, Allah bersemayam, Allah istiwa di atas ars, kadang menyatakan Allah itu di langit, di atas langit Ya. begitu. Di sini yang saya tangkap teman-teman, ketika Nah, bahasa-bahasa yang seperti ini menurut pandangan saya sangat berbahaya ketika diadopsi seseorang. Karena beranggapan di atas aras, bersemayam atau seperti apalah. Agar bangsa ini atau umat Islam itu tidak termakan dengan pemahaman Allah itu bertamakun atau istiqrar, padahal ini munazzahan atau disucikan dari hal yang seperti itu. Ya, sebagaimana sifat yang wajib bagi Allah kita ketahui diantaranya adalah mukhalafatu lil hawadis, jadi tidak sama dengan makhluk. Itu kalau pemahaman dalam kajian akidah atau ideologi. Entah Anda mau berbicara tentang qala Rasulullah atau qala Allah, itu terserah Anda. Tapi yang jelas perlu saya sampaikan, tak segampang kita mengungkapkan hal itu tanpa kita mengetahui mekanisme bagaimana para ulama memberikan istinbatul ahkam tentang ayat atau tentang hadis. Ini perlu. Karena apa? Karena nalar kita kalau memahami secara lahiriah teks Al-Quran dan hadis, maka ini akan menjadi fatal. Kebanyakan menjadi fatal, apalagi kita menghukumi sesuatu dengan ayat secara lahiriah. Kadangkala ayat Al-Quran itu ada nas yang secara sharih, ada nas yang ghairu sharih. Kalau memang nas secara sharih baru kita persilahkan. Ketika nas yang ghairu sharih, ini perlu kita berpijak kepada maqalatul ulama. Jadi seperti itu. Kalau kita berbicara tentang Al-Quran, apalagi yang berkaitan dengan masalah ideologi. Ya, kalau memang Ustadz Salafi Wahabi berpaham seperti itu, ya monggo silakan. Tapi ingat, tidak hanya kita memahami secara letterlek saja hadis dan Al-Quran. Ini berbahaya. Kalau pandangan saya, jadi seperti itu. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan bermanfaat. Dari sini kita akan mengambil ibrah dan juga manfaat dan hikmah apa yang disampaikan oleh orang-orang yang menjunjung tinggi nama Salafi Wahabi. Jadi yang jelas ini yang menjadi persoalan bukan hanya ini hari-hari ini saja, tapi mulai dahulu kala mereka sudah pemahamannya seperti itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.